Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gapailah cita-citamu setinggi langit. Sebuah petua yang tidak asing bagi kita semua ketika kita berada di bangku sekolah dasar. Menjadi polisi, dokter, guru, dan lain-lain. Semua itu keluar dari mulut seorang anak kecil dengan begitu polosnya. Namun, adakah dari kalian yang ingin bercita-cita menjadi astronot selain aku? Pada kesempatan kali ini, saya akan menceritakan sebuah film yang berjudul The Astronaut Farmer, di mana terdapat seorang peternak yang ingin bercita-cita menjadi astronot dan terbang mengelilingi bumi. Cita-cita itu ia tanamkan sejak kecil, hingga akhirnya dia memutuskan untuk menciptakan sebuah roket untuk dapat terbang luar angkasa. Bagaimana perjalanan seorang peternak tersebut sehingga dapat meluncurkan roket seorang diri? Serta tidak lupa selalu saya doakan teman-teman semua agar selalu diberikan kesehatan dimanapun Anda berada. Film dibuka oleh seorang pria yang sedang menunggangi kuda dengan mengenakan seragam astronot. Pria tersebut diketahui bernama Farmer, seorang ayah yang memiliki 2 orang putri dan seorang putra bersama dengan istrinya Audi. Farmer mencoba membangunkan putranya Shepard, yang ketika itu tidak berada di meja makan. Dia tidak sengaja melihat foto kenangannya ketika menjadi anggota Angkatan Udara, yang berarti Shepard sangat mengidolakan ayahnya. Shepard yang baru bangun memberitahu ayahnya bahwa ia mendapatkan email dari akun bernama Full4 yang memberitahukan bahwa mereka telah mendapatkan suplai bahan bakar. Dengan pakaian astronot yang masih menempel, Farmer mulai mengantarkan istrinya berangkat bekerja, di mana Audi merupakan seorang pelayan kafe. Di tempat kerjanya, ia sering dibully oleh rekan kerja dan pelanggannya bahwa suaminya selalu melakukan tindakan konyol dan selalu berbicara tentang impiannya. Ia pun dijuluki sebagai manusia roket. Namun, Audi yang sabar selalu mendukung suaminya apapun yang terjadi, dan ia sangat bangga kepadanya. Setelah selesai mengantar istrinya, Farmer pergi ke sekolah Stanley putrinya. Di sana, Farmer diminta guru Stanley untuk memberikan motivasi kepada murid-murid. Banyak murid-murid yang antusias terhadap cerita Farmer. Namun, guru Stanley malah memandang Farmer sebagai penghibur yang memotivasi daripada seorang profesional. Dia mendatangi seseorang di sebuah restoran yang merupakan seorang yang telah mengiriminya email berinisial Full4. Di sana, ia ingin memesan bahan bakar dengan jumlah banyak untuk peluncuran roketnya secara ilegal. Namun penawaran harga yang terlalu tinggi menyebabkan Farmer harus mendatangi kawannya yang bekerja di bank untuk meminjam uang. Karena sebelumnya terdapat hutang yang belum terbayar, menyebabkan perdebatan kecil antara Farmer dengan kawannya. Di rumah, pada saat makan malam bersama keluarga, anak-anak begitu antusias menceritakan tentang sebuah impian, di mana hal apa yang akan mereka lakukan ketika mereka pergi ke bulan. Di sini sangat terpancar keharmonisan sebuah keluarga, di mana mereka semua memiliki cita-cita yang sama dengan Farmer. Farmer mengajak putrinya menuju lumbung, dan terdapat sebuah roket di sana yang sudah Farmer bangun sejak lama. Ketika mereka kembali ke tempat tidur, Audi menanyakan keberadaan cincin pernikahannya yang hilang di jari-jari Farmer. Farmer menjelaskan, mungkin itu terjatuh di dalam roket, dan dia berjanji untuk mencarinya. Keesokan paginya, ayah Audi datang untuk mengunjungi keadaan di rumah dan akan menginap untuk beberapa hari ke depan. Ketika mereka berada di lumbung, sebuah paket datang yang berisikan tentang surat peringatan penyegelan rumah Farmer karena masalah piutang. Ia pun langsung mendatangi bankir teman Farmer yang telah mengirimkan surat tersebut dengan pertengkaran yang kemudian diredam oleh seorang sheriff kota. Mereka berdua pun dibawa ke kantor polisi setempat untuk meredam perkelahian. Melihat begitu kompleks permasalahan yang dihadapi Farmer, sheriff menyuruhnya agar pergi ke tempat psikiater. Farmer pergi ke tempat sekolah anak-anaknya.
dan mulai menjemput mereka lebih awal. Farmer sebenarnya ingin proses peluncuran roketnya berjalan dengan cepat. Oleh karena itu, ia menyuruh anak-anaknya untuk membantunya di lumbung. Audi yang mendengar itu sedikit jengkel. Namun, Farmer berjanji akan mengembalikan mereka setelah 3 minggu ke depan. Pada keesokan harinya, rumah Farmer didatangi oleh beberapa agen FBI yang mengaku dari tim investigasi Biro Pemerintah yang datang untuk memantau aktivitas Farmer karena telah diduga melakukan perbuatan ilegal. Sebagai rakyat sipil, seharusnya tidak diperbolehkan untuk memiliki bahan bakar berkualitas tinggi dengan jumlah yang cukup banyak. Rakyat sipil juga tidak diperbolehkan pergi ke bulan, yang padahal itu hanya alasan saja, dikarenakan hukum tersebut masih belum dibuat di negara manapun. Karena selama ini tidak ada terpikir masyarakat bisa untuk pergi sendirian ke bulan. Pada akhirnya, untuk alasan keamanan, rumah Farmer diawasi ketat oleh pemerintah dan memastikan Farmer tidak akan menerbangkan roketnya. Kemudian, ia pun mendatangi temannya yang adalah seorang pengacara dan meminta bantuannya. Tapi pengacara tersebut merekomendasikan kasus ini kepada teman pengacaranya yang lain yang memiliki pengalaman menangani kasus besar. Keesokan hari, rumah Farmer didatangi banyak reporter. Mereka telah mendengar desas-desus tentang roket yang diciptakan oleh seorang peternak yang merupakan masyarakat biasa. Berita mulai menyebar luas. Di sini terungkap bahwa Farmer merupakan mantan anggota Angkatan Udara Amerika Serikat. Dia juga mantan anggota NASA yang telah dipensiunkan lebih awal sebelum masa kerjanya berakhir. Dengan pengalaman yang Farmer miliki, tidak menutup kemungkinan dia dapat merakit sebuah roket dan menerbangkannya. Kini di masa pensiunnya, Farmer mengolah kembali lahan warisan milik orang tuanya dan tetap konsisten akan cita-cita ingin pergi ke luar angkasa. Beberapa orang banyak yang mencibirnya, beberapa juga ada yang mendukungnya. Hari-hari berlalu, masih dalam pengawasan FBI. Farmer menunda keberangkatan roketnya untuk jangka waktu setelah keputusan persidangan pemerintah keluar. Dia pun akhirnya banyak menghabiskan waktu bersama keluarga, serta mengajak mereka semua ke tempat bermain. Ketika keluarga sedang bersantai, datanglah Kolonel Masterson yang merupakan atasan sekaligus teman bekerja ketika ia berada di Angkatan Udara dan NASA. Kolonel Masterson diketahui telah pernah pergi ke bulan setelah Farmer dipensiunkan. Kini dia datang atas panggilan jiwa karena berita yang telah menyebar ke seluruh dunia. Pada saat acara makan malam, semua mulai membicarakan mengenai pesawat roket dan sedikit perbincangan seru mengenai nama roket yang dimilikinya. Farmer mengajak kolonel ke lumbung di samping Audi menemani ayahnya yang masih berada di rumah. Kolonel sangat tersanjung melihat roket yang dibuat oleh Farmer. Sebagai teman, dia sangat mendukung Farmer atas cita-citanya, sampai akhirnya diketahui bahwa kolonel merupakan salah satu hakim dalam persidangan Farmer besok. Dia datang sebagai perwakilan NASA, salah satu yang akan memutuskan keabsahan kasus Farmer. Tapi di sini kolonel meyakinkan Farmer untuk pergi keluar angkasa dengan cara yang benar. Kolonel menawarkan Farmer mendapatkan satu kursi untuk penerbangan luar angkasa melalui NASA. Tapi Farmer di sini optimis akan usahanya yang dari dulu telah ia kerjakan dengan membuat roket sendiri. Farmer berharap roket ciptaannya ini dapat berhasil membawanya keluar angkasa. Namun, kolonel memberikan Farmer waktu untuk memikirkan tawarannya ini. Keesokan hari, sidang pun dimulai. Farmer berhadapan langsung dengan hakim dan beberapa perwakilan dari instansi pemerintah, termasuk Kolonel Masterson. Beberapa melayangkan dugaan kepada Farmer bahwa kepemilikan bahan bakar dalam jumlah besar dapat menciptakan peledak yang dapat menginisiasi perang. Tetapi Farmer membantahnya. Sidang itu terus berlangsung sepanjang hari, hingga pada akhirnya Farmer berdiri dan meminta waktu untuk menjelaskan pledoi atau pembelaan kepada hakim. Di sini Farmer malah menceritakan mengenai impian masa kecilnya.
Dia mengatakan, jika seorang anak kecil tidak berani bermimpi, kita tidak akan punya apa-apa. Hakim seketika memasang ekspresi hening, lalu menutup sidang dengan putusan agar menunggu beberapa hari untuk mereka melakukan perundingan. Audi mengetahui bahwa akses kreditnya telah ditolak. Ketika makan malam di rumah, Audi dan Farmer mendapati perkelahian hebat di depan anak-anaknya. Audi mengetahui bahwa rumah yang mereka tempati dalam beberapa hari ke depan akan disita oleh bank terkait masalah piutang. Farmer telah mengorbankan segalanya untuk keperluan impiannya sendiri. Keesokan hari, setelah Farmer berbincang dengan ayah Audi, dia mendapatkan ide untuk mencari sponsor dalam penerbangan perdana roketnya. Setelah usaha yang begitu panjang, akhirnya Farmer dapat meyakinkan beberapa direktur perusahaan dan mulai mendapatkan sponsor. Di rumah, saat Sunshine memberikan donat pada kakeknya, dia sudah tidak bernyawa lagi di dalam kamarnya, dikarenakan usia yang sudah cukup rentan. Kemudian, keluarga berduka dan mulai memakamkannya. Di dalam lumbung, Farmer dan Shepard menemukan cara untuk mencampurkan bahan bakar supaya dapat ia gunakan untuk roketnya. Tak lama kemudian, rekan pengacaranya datang untuk memberitahu bahwa hakim telah mengambil keputusan untuk mengundur kembali putusan yang ternyata hanyalah muslihat agar Farmer menunda peluncuran roketnya. Namun, ia tidak dapat menunggu lebih lama lagi. Malam itu, Farmer bercerita kepada Audi tentang ayah Farmer yang sudah lama meninggal, yang telah mempertahankan tanah peternakan ini sejak lama. Namun keesokan harinya, Farmer menghilang, yang ternyata dia telah mengaktifkan roket untuk peluncurannya ke angkasa. Kejadian itu terjadi mendadak tanpa sepengetahuan keluarga, hanya meninggalkan sepucuk surat. Suara roket menyebabkan tanah bergetar, dan setelah memulai peluncuran, roket itu gagal untuk take off ke udara, melainkan mengarah ke samping, yang membuat beberapa orang di sana terheran. Roket itu pun menabrak tanah dan menyebabkan Farmer terluka dan segera dilarikan ke rumah sakit. Di saat masa penyembuhan Farmer, keluarga selalu mendukungnya. Anak-anak selalu menganggap ayahnya sebagai panutan untuk mencapai cita-cita mereka. Ketika Farmer kembali ke rumah, obrolan seperti biasa tentang luar angkasa biasanya menjadi topik yang menarik. Namun, Farmer yang telah kehilangan harapan mencoba menghindar dari pembicaraan itu. Keesokan hari, Audi menemui pengacara dan membicarakan mengenai warisan dari ayahnya yang telah meninggal. Ia mendapatkan begitu banyak aset dan beberapa uang tunai, semuanya untuk diberikan kepada Audi dan ketiga anaknya. Kemudian, ia mendatangi bank untuk melunasi hutang keluarga. Namun di saat sela-sela pembicaraan Farmer, ia langsung kembali ke rumah dan menemuinya. Audi menjelaskan bahwa anak-anak telah memuja ayahnya agar dapat pergi keluar angkasa, dan Audi tidak mau menghalangi harapan dari seorang anaknya. Lalu ia pun memberikan semua harta warisan ayahnya kepada Farmer untuk tetap konsisten menjalankan misi penerbangan luar angkasa, dan Farmer sangat bahagia mendengar itu. Hari demi hari berlalu. Keluarga memulai kembali perakitan roket mereka dan beberapa persiapan lainnya seperti kesehatan fisik, baju astronot, dan lain-lain. Dengan uang yang ada, mereka akhirnya dapat menciptakan roket dengan peralatan yang mumpuni. Dua agen FBI yang berada di suatu tempat mendapati telepon dari kantor pusat bahwa Farmer telah membeli bahan bakar dengan jumlah yang banyak. Mereka pun bergegas untuk mencegat kendaraan yang mengangkut bahan bakar tersebut. Di samping itu, Farmer sudah bersiap atas peluncuran roketnya. Bahan bakar yang dia pesan sudah sampai di depan lumbung Farmer. Polisi yang sedang mengikuti mobil yang diduga adalah Farmer, ternyata itu hanyalah tipu muslihat, dan tidak lama kemudian roket telah bersiap untuk peluncuran. Ia juga tidak lupa berpamitan kepada keluarga. Roket pun meluncur dengan garis vertikal, dan aksinya terlihat oleh semua orang dari kejauhan, termasuk polisi yang sedang mengejarnya. Roket melesat menembus atmosfer dan perlahan mulai melepas bagian badan pesawat. Aksinya itu
cukup berhasil dan dapat mengorbit pada jalurnya. Di kantor FAA, seseorang berteriak bahwa Charles Farmer telah pergi keluar angkasa. Namun hakim tidak mempercayai itu. Di Gravitasi Nol, Farmer berbicara kepada keluarga melalui satelit radio bahwa mereka akan senang jika berada di sini bersamanya. Pemerintah mulai mengadakan konferensi pers dan mengatakan bahwa Farmer tidak sedang berada di luar angkasa, seakan mencoba untuk menutupi kejadian tersebut. Farmer telah mengorbit selama 8 jam dan sekarang berada di titik terjauhnya yang menyebabkan komunikasi mereka terputus. Shepard menjelaskan bahwa ayahnya akan mengorbit sebanyak 12 atau 13 kali sebelum memasuki atmosfer bumi. Di dalam kapsul yang gelap, Farmer memandangi foto keluarganya, seakan ia rindu kepada mereka semua. Begitupun keluarga yang berada di rumah. Beberapa jam kemudian, Farmer dapat mengaktifkan lampu di dalam kapsul. Ia mencoba menghubungi Shepard, namun masih tetap tidak bisa. Lalu, cincin pernikahan yang sebelumnya menghilang, kini sedang melayang-layang di hadapannya. Tidak lama kemudian, setelah mendekati benua Amerika, komunikasi mereka berdua akhirnya terhubung, dan keluarga lega mendengar itu. Kemudian Shepard mengirimkan koordinat kepada ayahnya untuk pendaratan. Lalu Farmer menekan tombol pendaratan itu. Kapsul mulai melontarkan gas untuk memasuki atmosfer bumi. Kapsul mulai terbakar atas gesekan bersamaan dengan atmosfer. Namun, kapsul masih tetap bertahan sampai akhirnya ketika mendekati tanah, parasut pun keluar, memperlambat laju pendaratan kapsul. Misi pendaratan Farmer pun berjalan dengan lancar. Ia keluar dari dalam kapsul, seakan tidak percaya bahwa dia telah selamat. Tidak lama berjalan dari pendaratan kapsul, ia pun disusul keluarga dengan perasaan yang haru serta gembira. Lalu film pun berakhir. Dalam post kredit, Farmer akhirnya mendapatkan pengakuan publik bahwa dia merupakan warga sipil pertama yang dapat pergi keluar angkasa seorang diri. Farmer juga sering diundang dalam acara TV, di mana dia selalu menceritakan kepada publik tentang kisahnya yang hebat itu. Audien bersorak bergembira bersama agen FBI yang sedang menontonnya di sana. Menurut saya, film ini penuh dengan inspirasi dan motivasi, di mana sebuah impian akan menjadi mulia ketika kita masih tetap konsisten dan berjuang mencapai itu. Film ini sangat cocok untuk ditonton bersama keluarga. Mau sesukses apapun Anda, apabila tidak mendapatkan dukungan dari keluarga, Anda hanyalah sebuah pisau yang tumpul. Banyak kata-kata bijak di film ini yang jujur, saya sendiri sangat kagum mendengarnya. Mau sehebat apapun seorang ibu, dia akan gagal ketika tidak dapat mengumpulkan keluarga di atas meja makannya. Mau sehebat apapun seorang ayah, dia akan gagal apabila tidak dapat menyatukan visi dan misi semua anggota keluarga.